Dua peminat jasa Anthony Martial. Manchester United punya harapan baru dalam upaya menjual Anthony Martial pada bursa transfer Januari tahun 2024. Saat ini, ada dua opsi untuk melepas penyerang asal Prancis itu ke klub lain. Martial tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag musim 2023/2024. Hanya saja, karena stok pemain di lini depan yang minim, Martial tidak dilepas. Apalagi, minim klub yang tertarik pada jasanya. United sempat meminjamkan Martial ke Sevilla pada paruh kedua musim 2021/2022 lalu. Hanya saja, peminjaman itu tidak membantu Martial untuk menemukan performa terbaiknya. Setelah musim 2022/2023 yang tak berjalan mulus, begitu juga paruh pertama musim 2023/2024, Martial makin dekat dengan pintu keluar dari Old Trafford. Martial akan dilepas karena tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag seperti pada awal musim lalu. Sky Sports juga melaporkan bahwa ada dua peminat serius pada jasa Martial. Tidak disebutkan secara detail klub peminat Martial. Namun, klub peminat tersebut berasal dari Turki dan Arab Saudi. Awalnya, Erik ten Hag berharap Anthony Martial bisa menjadi opsi tambahan di lini depan. Pemain asal Prancis itu diharapkan bisa bersaing dengan Rasmus Højlund untuk mengisi lini serang Setan Merah. Namun, Martial kesulitan bersaing. Selain performa yang tidak konsisten, ex-pemain AS Monaco itu juga sering absen karena cedera. Sejauh ini, Martial baru 7 kali tampil sebagai pemain inti di Manchester United. Martial lebih sering memulai laga sebagai pemain pengganti. Martial mencetak 2 gol di semua ajang. Ini alasan Manchester United pulangkan Sergio Reguilon ke Tottenham Hotspur. Manchester United mengungkap alasan utama di balik keputusan mereka mengakhiri lebih awal masa peminjaman bek kiri Tottenham Hotspur, Sergio Reguilon. Sergio Reguilon bergabung dengan Setan Merah pada deadline day musim panas lalu dengan kesepakatan peminjaman selama 1 musim, menyusul cedera jangka panjang yang menimpa Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian mencatatkan 12 penampilan untuk tim arahan Erik ten Hag di semua kompetisi, termasuk 9 penampilan di Premier League. Namun, belum lama ini Manchester United memutuskan untuk mengembalikan Reguilon ke Tottenham Hotspur. Bukan tanpa alasan kenapa United mengambil keputusan tersebut. Shaw telah kembali dari cedera jangka panjangnya dan Malacia mengalami kemajuan dalam proses pemulihan cederanya. Sementara itu, Diogo Dalot bisa dijadikan sebagai bek kiri darurat jika dibutuhkan dan jadwal pertandingan United tak terlalu padat pasca tersingkirnya mereka dari Piala Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Sergio menjalankan peran yang ia emban saat didatangkan, untuk menjadi pelapis bagi Luke Shaw dan Tyrell Malacia saat keduanya absen karena cedera jangka panjang. Dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit di paruh kedua musim ini dan kembalinya para pemain yang cedera, akan ada lebih sedikit kesempatan bagi Sergio untuk bermain. Diputuskan bahwa ini adalah kepentingan terbaik bagi semua pihak bagi Reguilon untuk kembali ke Spurs. Saingi Man United, Liverpool dan Man City juga inginkan Michael Olise. Liverpool dan Manchester City dikabarkan tengah bersiap untuk bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Crystal Palace, Michael Olise. Masa depan pemain berusia 22 tahun tersebut saat ini menjadi bahan spekulasi, setelah sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa pemegang saham minoritas yang baru, Sir Jim Ratcliffe, bertekad untuk mendatangkannya ke Manchester United pada musim panas ini. Chelsea juga berusaha untuk merekrut Michael Olise pada tahun 2023, namun sang penyerang akhirnya menandatangani kontrak baru di Selhurst Park, dengan masa kontraknya saat ini yang akan berlaku hingga akhir musim 2026/27. Disinyalir terdapat klausul rilis dalam kontraknya di musim panas ini, dan Crystal Palace diperkirakan akan kehilangan dia karena banyaknya peminat. Dilansir dari Football Insider, Liverpool dan Manchester City terus memantau penampilan Olise dalam beberapa pekan terakhir, di mana keduanya siap untuk bersaing dengan Man United dan Chelsea untuk mendapatkan jasanya.
Pemain internasional Prancis U21 ini sempat absen pada bulan-bulan awal musim ini karena masalah hamstring, tetapi ia telah mengoleksi 5 gol dan 1 assist dalam 9 penampilan terakhirnya di Premier League. Olise mencetak 2 gol saat menghadapi Brentford dalam kemenangan 3-1 Palace atas The Bees di Liga pada tanggal 30 Desember dan kini ia telah mengoleksi 11 gol dan 20 assist dalam 80 penampilan untuk klub sejak bergabung dari Reading pada Juli tahun 2021. Sang penyerang menghabiskan waktu bersama Arsenal, Chelsea, dan Man City selama karir mudanya sebelum pindah ke Reading, dan ia kemudian tampil untuk tim utama mereka sebanyak 73 kali, mencetak 7 gol dan mencatatkan 14 assist. Transfer Jadon Sancho ke Borussia Dortmund menemui jalan buntu. Menurut informasi terbaru dari laman Sky Germany, sampai saat ini Borussia Dortmund masih belum berhasil mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United dengan status sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim 2023/2024. Kedua tim masih belum mencapai kesepakatan terkait opsi pembelian di akhir masa peminjaman sang pemain. Borussia Dortmund dikabarkan ingin meminjam Jadon Sancho dan memasukkan opsi pembelian secara permanen di akhir masa peminjamannya pada musim panas 2024. Dengan opsi tersebut Borussia memiliki kesempatan untuk mengontrak Sancho secara permanen apabila pemain Inggris itu berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya. Hanya saja Manchester United menolak untuk memasukkan klausul tersebut. Ada kemungkinan The Red Devils ingin menjual Sancho dengan harga yang lebih mahal ke klub lain, agar mereka tidak terlalu banyak merugi setelah mendatangkannya dari Dortmund pada bursa transfer musim panas 2021 silam dengan nilai transfer sebesar 85 juta euro atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Kabar ini jelas cukup mengejutkan dan bertolak belakang dengan rumor sebelumnya, yang mana sebelumnya Sancho disebut akan segera melakukan penerbangan ke Marbella, Spanyol, untuk bergabung bersama skuad Borussia yang sedang melakukan pemusatan latihan. Terlepas dari terhambatnya transfer Sancho ke Borussia, Erik ten Hag selaku pelatih Manchester United sudah memastikan bahwa ia tidak akan menggunakan jasa pemain berusia 23 tahun itu di sisa kompetisi musim 2023/2024.